Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Devina Sulistiawati, Siti Safiful Jannah, dan Sulis Alfiani. Di sini kami akan membahas tentang analisis penilaian internal, di mana pada video kali ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi manajemen. Baiklah, adapun poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama definisi penilaian internal, yang kedua tujuan penilaian internal, yang ketiga proses penilaian internal, yang keempat faktor kunci penilaian internal, yang kelima sumber informasi internal, dan yang terakhir itu adalah evaluasi faktor internal. Definisi penilaian internal. Jadi, di sini definisi penilaian internal yang kami bahas itu berfokus pada kekuatan dan kelemahan. Definisi kekuatan dan kelemahan menurut Fred R. David. Kekuatan merupakan sesuatu di dalam organisasi yang memberinya keunggulan kompetitif. Sedangkan kelemahan merupakan sesuatu yang di dalam dapat mengganggu kinerja suatu organisasi dan membuatnya kurang kompetitif di suatu industri atau pasar. Tujuan analisis internal. Yang pertama itu mengidentifikasi kekuatan internal, yang kedua mengidentifikasi kelemahan internal, yang ketiga menemukan kekurangan, yang keempat membangun strategi, yang kelima berkontribusi pada pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan kinerja organisasi. Proses analisis internal. Fred R. David menyatakan bahwa proses analisis internal terdiri dari berbagai tindakan, antara lain menemukan kekuatan, menemukan kelemahan, penilaian kemampuan dan sumber daya dalam organisasi, pertimbangan, sehubungan dengan pesaing, penyusun kesimpulan, merumuskan strategi, dan implementasi dan monitoring. Faktor kunci dalam analisis internal. Menurut Fred R. David, jika kita ingin memahami kekuatan dan kelemahan suatu organisasi dengan lebih baik, itu meliputi beberapa komponen. Yang pertama itu sumber daya manusianya, yang kedua sumber daya finansialnya, yang ketiga daya fisiknya bagaimana, kapasitas produksinya, inovasi dan penelitian dan pengembangan itu bagaimana, pengelolaan operasi, merek dan reputasi. Terdapat beberapa informasi internal. Yang pertama, laporan keuangan, kedua dokumentasi internal, yang ketiga informasi operasi, yang keempat analisis pekerja, yang kelima peninjauan internal, yang keenam sumber daya individu, yang ketujuh sistem manajemen informasi, yang ke-8 pertemuan manajemen dan pertemuan internal, yang ke-9 laporan yang berkaitan dengan studi dan pengembangan, dan yang terakhir itu adalah tinjauan analisis SWOT. Evaluasi faktor internal. Menurut Fred R. David, evaluasi faktor internal itu biasanya digabungkan dengan analisis SWOT ketika membuat strategi. Seperti melakukan identifikasi semua faktor internal perusahaan baik kekuatan maupun kelemahan, pertimbangan faktor internal, penilaian kinerja, menentukan penilaian untuk faktor internal, memahami hasil, kemudian melakukan analisis dan keputusan. Kesimpulan, analisis lingkungan internal adalah proses penting dalam manajemen strategi untuk merencanakan tindakan yang akan membawa organisasi ke sukses jangka panjang. Hasil analisis ini tidak hanya membantu dalam menentukan strategi, tetapi juga membantu perusahaan dalam pembuatan rencana tindakan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.